warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hai, perkenalkan nama aku Rania Ramas, biasa dipanggil Rani. Nah, di video kali ini, di video aku ini, aku bakalan ngejelasin apa sih pengaruh dari pandemi COVID-19 itu sendiri terhadap kelompok sosial. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ke videonya. Nah, sebelum kita ke intinya, kita harus tahu dong apa sih pengertian dari kelompok sosial itu sendiri. Nah, kelompok sosial itu sendiri merupakan individu-individu yang memiliki perbedaan karakteristik, namun memiliki kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama, serta memiliki kesadaran kolektif atau kesadaran bersama sebagai satu kesatuan. Nah, itu dia pengertian dari kelompok sosial itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke inti dari pembahasan itu ya. Nah, pada dasarnya, setiap masyarakat atau manusia pasti akan mengalami suatu perubahan. Salah satunya yakni perubahan sosial itu sendiri. Nah, perubahan sosial di masyarakat ini sendiri mempengaruhi beberapa sistem sosialnya seperti nilai, sikap, dan pola pikir di antar kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, perubahan sosial sendiri mempunyai tujuan. Salah satunya ini perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan atau yang terjadi secara tiba-tiba. Seperti yang sekarang tengah terjadi di dunia dan telah menjadi bisa dibilang sumber ketakutan di seluruh dunia, yakni wabah virus COVID-19. COVID-19 sendiri itu salah satu virus yang berpotensi untuk menimbulkan kedaruratan kesehatan pada masyarakat. Munculnya pandemi ini membuat dunia menjadi resah, termasuk Indonesia itu sendiri. Oleh sebabnya diperlukannya tindakan pencegahan terhadap penyakit yang menular ini. Melalui media sosial, pemerintah melalui media sosial sendiri, pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk mengisolasi diri di rumah dan melakukan social distancing dalam upaya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini sendiri. Namun hal ini akan berdampak pada beberapa sektor, salah satunya di sektor pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi, di mana dalam sistem pembelajarannya ini menggunakan sistem daring atau sistem online. Seperti halnya yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai, di mana sistem perkuliahannya ini dilakukan secara daring atau secara online. Adapun beberapa dampak adapun dampak lainnya seperti dampak persoalan ekonomi masyarakat, khususnya hal pandemi COVID-19 ini sendiri. Pandemi COVID-19 ini sendiri berdampak terkhusus terhadap pekerja-pekerja informal seperti tukang parkir, supir angkot, tukang beca, bahkan buruh harian, di mana saat wabah ini terjadi maka pendapatan mereka bahkan menjadi turun drastis. Coronavirus sendiri merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menyerang manusia serta hewan sekaligus. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 tepatnya di Wuhan, China. COVID-19 sendiri diduga berasal dari pasar Huanan, China, yang memperjualbelikan daging yang tidak layak yang tidak wajar untuk dikonsumsi manusia, seperti daging tikus, kelelawar, kucing.
dan kucing. Dengan adanya virus ini, pemerintah menerapkan sistem baru, yaitu sistem lockdown, dan beberapa daerah di Indonesia juga telah menerapkan sistem lockdown ini. Dan dengan adanya sistem lockdown ini diharapkan akan mengurangi sedikit penyebaran dari virus COVID-19 ini sendiri. Dan dengan adanya pula sistem lockdown ini, kehidupan masyarakat sendiri itu pasti akan mengalami beberapa perubahan, seperti jalanan menjadi sepi, serta kegiatan masyarakat akan dibatasi. Wabah coronavirus ini sendiri berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja informal tadi, di mana pendapatan mereka akan menurun drastis. Serta mereka harus terpaksa bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan adanya aturan social distancing mengakibatkan perubahan kehidupan pada masyarakat, di mana tidak ada lagi kerumunan. Salah satunya seperti salat Jumat yang di beberapa tempat atau beberapa daerah ditiadakan, dan serta pengajian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk saat ini masyarakat menggunakan sosial media sebagai alat untuk berinteraksi antara satu sama lainnya. Contohnya saat ingin bertanya kabar, kan biasanya bertanya kabar, bukan sih, contohnya arisan. Kan biasanya kalau arisan itu pasti mereka melakukan pertemuan misalnya sebulan sekali. Nah, saat pandemi ini berlangsung, arisannya itu dilakukan secara online, di mana dilakukan dengan menggunakan aplikasi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan menggunakan sosial media, banyak dari kalangan dan teman-teman melakukan open donasi untuk disumbangkan kepada tenaga medis serta masyarakat yang kurang mampu. Namun tetap saja ada beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan ini dengan menimbun banyak barang-barang, serta banyak juga oknum yang memanfaatkan media sosial untuk bisa dikatakan menyebarkan berita hoaks, yang hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kecemasan terhadap masyarakat itu sendiri. Kondisi kecemasan dan ketakutan masyarakat sendiri ini berdampak pada kondisi di mana terjadinya kelangkaan barang, di mana masyarakat langsung membeli banyak barang, di mana dia bukan banyak barang sih, ya bisa dikatakan banyak barang dalam jumlah yang banyak tanpa memikirkan masyarakat yang lainnya. Parahnya lagi, di tengah situasi ini, pada awal terjadinya situasi ini, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan cara menimbun masker serta hand sanitizer, lalu dijual dengan harga yang bisa dikatakan tidak wajar. Untuk itu masyarakat diharapkan tetap tenang, waspada, dan jaga pola kesehatannya, serta mendapatkan informasi yang valid dari media resmi pemerintah atau sumber yang benar-benar dipercaya. Saat ini pemerintah berusaha akan menjamin semua kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi seperti
seperti ini. Maraknya pemberitaan di sosial media yang membuat masyarakat resah dan takut. Untuk itu, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi tentang COVID-19 itu sendiri dari sumber yang terpercaya. Perlunya gerakan kemanusiaan untuk membuka donasi yang diperuntukkan untuk yang nantinya akan diberikan kepada tenaga medis dan orang-orang yang membutuhkan. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang positif COVID-19 itu karena masih banyak masyarakat yang menghiraukan himbauan pemerintah. Untuk itu, harus ada sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu dia penjelasan singkat dari aku mengenai apa sih pengaruh dari COVID-19 itu sendiri terhadap kehidupan sosial atau perubahan sosial di masyarakat itu sendiri. Oke. Sekian dari aku, don't forget to like, comment, and share ke teman-teman kalian biar videonya makin banyak yang nonton dan aku makin semangat bikin videonya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.